Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Would You Marry Me? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 10 ya. Sebelum Woo Ju sempat menjawab, Jin Kyung tiba-tiba muncul di sana dan menyela mereka, meminta bicara empat mata dengan Sang Yun. Lalu tanpa aba-aba, Jin Kyung mengungkap seluruh kebenaran tentang pernikahan palsu Mary dan Woo Ju. Jadi sewaktu nenek Woo Ju berbicara dengan Mary tadi, ternyata Jin Kyung melihat kalau Sang Yun sedang menguping. Jin Kyung menanyakan konsekuensi apa yang mungkin mereka hadapi. Sang Yun dengan belak-belakan menjawab bahwa mereka bisa menghadapi tuntutan hukum yang serius. Tapi Jin Kyung punya jurus jitu. Ia menunjukkan rekaman video wali kota dan Sungu yang sedang mendiskusikan kesepakatan mereka untuk menyetujui izin pembukaan toko serba baru dengan imbalan sebuah rumah di Beauty Palace. Jin Kyung punya rekamannya. Soalnya kemarin itu Jin Kyung sempat mengunjungi rumah Sang Yun untuk mengembalikan pakaian sewaktu Jin Kyung mabuk. Nah, ketika itulah kamera dashboard mobil Jin Kyung merekam seluruh percakapan konspirasi antara wali kota dan Sungu. Ketika Sang Yun menuduh Jin Kyung melakukan pemerasan, Jin Kyung dengan tenang menjawab bahwa dirinya hanya melindungi seseorang yang dicintainya, sama seperti Sang Yun melindungi Sungu. Terombang-ambing antara rasa tanggung jawab dan kesetiaannya kepada Sungu, Sang Yun menyadari bahwa mengungkap Woo Ju dan Mary beresiko juga mengungkapkan suap yang terekam dalam kamera dashboard milik mobil Jin Kyung. Dengan berat hati, Sang Yun memutuskan untuk melupakan masalah itu, menyadari bahwa dia mungkin satu-satunya cara untuk melindungi semua pihak yang terlibat. Di tempat lain, nenek Woo Ju mulai mencurigai David Lee, seorang pimpinan hotel Cults. Karena 1 jam yang lalu, Sungu secara terang-terangan memberitahu Pajang serta nenek Woo Ju bahwa David sudah resign dari hotel Cults. Padahal, pabrik baru yang perusahaan bakery bangun di Amerika bekerja sama juga dengan hotel Cults. Merasa ada yang tidak beres, nenek Woo Ju mulai menyelidiki lebih dalam. Malam itu, Woo Ju mengantar Mary pulang. Mereka lalu membahas tentang bagaimana tadi Woo Ju berhadapan dengan Sang Yun. Tapi Woo Ju yakin kalau Jin Kyung akan membantu mereka. Jadi untuk sementara, keduanya pun bisa tenang. Setelah membahas masalah itu, Woo Ju serta Mary mulai bercumbu. Namun saat sedang hot-hotnya, adik Mary tiba-tiba muncul di rumah mewah. Dia udah balik dari Amerika. Ketika itulah Mary memperkenalkan Woo Ju kepada adiknya. Adik Mary sangat senang melihat kakaknya bahagia. Jadi dia berusaha menggoda pasangan itu. Sementara itu, Pajang menemui nenek Woo Ju, mengatakan kalau sepertinya David telah menipu mereka. Mendengar itu, nenek Woo Ju langsung terkejut dan mengalami serangan jantung ringan. Tapi alih-alih membantu, Pajang malahan dengan kejam memberinya obat yang salah. Sembari mengungkapkan kalau Jack Consulting dan kerjasama dengan David itu semua adalah rekayasa aja. Pajang mengungkapkan sifat aslinya, mengaku kalau selama ini dirinya yang telah menggelapkan uang perusahaan. Pajang membongkar kalau Jack Consulting adalah perusahaan cangkang miliknya. Nenek Woo Ju sangat terkejut mendengar semua kebenaran mengerikan ini. Tapi apa daya, nenek Woo Ju langsung terjatuh seketika itu juga, karena obat yang telah Pajang berikan sebelumnya. Meskipun nenek Woo Ju sudah dilarikan ke rumah sakit, ia mengalami koma. Seluruh keluarga pun sangat sedih dengan kondisi nenek Woo Ju. Tapi di depan semua orang, Pajang tetap aja berakting, pura-pura ikut sedih dan sebagainya. Lalu tanpa menunjukkan penyesalan, Pajang merasa puas karena mengetahui bahwa sekarang rencananya dapat berjalan tanpa hambatan. Tak lama kemudian, kekacauan melanda perusahaan bakery ketika tersiar kabar bahwa dana perusahaan telah hilang akibat kontrak palsu. Tentu saja, seluruh keluarga Woo Ju bingung dengan keadaan ini. Namun Pajang mengatakan kebohongan kalau nenek Woo Ju udah tahu tentang kontrak palsu itu, seolah-olah nenek Woo Ju bekerja sama dengan David. Namun sekretaris nenek Woo Ju diam-diam menemui Woo Ju, memberitahunya kalau nenek Woo Ju nggak mungkin bekerja sama dengan David. Karena kemarin aja nenek Woo Ju meminta sekretarisnya untuk menyelidiki David. Dengan pikiran yang campur aduk, Woo Ju menceritakan masalah ini kepada Mary, tentang bagaimana Woo Ju mencurigai pamannya. Meskipun sebenarnya, Woo Ju nggak mau mencurigai pamannya itu. Tapi Mary memberitahu Woo Ju kalau Woo Ju harus menguak semua kebenarannya. Entah itu nantinya akan menyakitkan atau enggak. Tapi itu tugas Woo Ju sebagai penerus perusahaan. Jadi Woo Ju harus melakukan yang terbaik demi perusahaan bakery. Malam itu di bar, Sang Yun dan Jin Kyung kembali bertemu secara tidak sengaja. Masing-masing mencari penghiburan dari pikiran mereka yang gelisah. Mereka berbagi minuman dan Sang Yun berbicara terbuka untuk pertama kalinya. Jin Kyung menghibur Sang Yun, mengingatkannya bahwa Sang Yun pantas mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada terus-menerus bekerja di bawah Sungu yang memperlakukan Sang Yun seenaknya aja. Kata-kata Jin Kyung membawa senyum langka di wajah Sang Yun. Keesokan harinya, Woo Ju dan Mary mengobrol bersama. Woo Ju memberitahu Mary tentang bagaimana perusahaan bakery sedang mengalami kesulitan karena harus membayar ganti rugi kontrak palsu. Tapi sekarang Woo Ju sedang meninjau kontrak dengan investor baru
Dan kalau rapat besok tidak berjalan lancar, maka perusahaan bakery harus melakukan PHK. Hal ini tentu sangat meresahkan Woo-ju. Mary kemudian bertanya, Woo-ju punya foto di root investor itu nggak? Woo-ju menunjukkan foto seorang wanita bernama Sylvia. Tapi Sylvia itu adalah Min-jung, istrinya Pajang. Setelah melihat foto itu, Mary terkejut. Dia seperti pernah melihat Sylvia. Lalu dengan segera, Mary memperlihatkan sebuah foto, di mana adik Mary berfoto bersama dengan wanita yang mirip banget dengan Sylvia. Mary mengatakan kalau wanita itu bernama Jessica, bukan Sylvia. Jessica adalah nama Amerikanya Min-jung ya, sahabat nonton. Dan Jessica adalah pemilik restoran tempat adik Mary bekerja di Amerika. Untuk memastikan kecurigaannya, Mary menelepon adiknya sembari mengirimkan kedua foto tersebut. Foto yang dimiliki Woo-ju dan foto yang dimiliki oleh Mary. Adik Mary menjelaskan kalau Jessica itu nggak punya kembaran, dan pria yang ada di sebelah Jessica adalah suaminya. Bahkan mereka punya putra bersama. Adik Mary juga memastikan bahwa nama asli wanita itu adalah Jessica, bukan Sylvia. Woo-ju tercengang, menyadari bahwa pamannya bukan hanya pembohong tetapi juga penipu ulung. Mary menasihatinya untuk tidak bertindak impulsif, melainkan menunggu dan melihat langkah Pajang selanjutnya. Bener aja, keesokan harinya Jessica tiba di perusahaan dengan menyamar sebagai Sylvia, dan Pajang berpura-pura tidak mengenalnya. Jessica mulai menegosiasikan penjualan sejumlah besar saham perusahaan bakery kepadanya. Meskipun Woo-ju dan Ungsu sangat menolak menjual perusahaan bakery, tapi Pajang malah dengan enteng hendak menerima tawaran dari Jessica ini. Hal ini makin memperbesar keyakinan Woo-ju akan pamannya selama ini sebenarnya nggak benar. Woo-ju serta Mary kembali mengobrol bersama untuk mendiskusikan langkah mereka selanjutnya. Mary memberikan ide, bagaimana jika mereka membuat sandiwara seolah-olah nenek Woo-ju sudah siuman. Maka karena itu, Woo-ju memutuskan untuk bergabung dengan sepupunya si Ungsu. Woo-ju menjelaskan tentang kebenaran siapa itu Sylvia, dan bagaimana ayahnya telah berselingkuh selama ini. Ungsu mengakui kalau dirinya udah tahu ayahnya punya selingkuhan di Amerika, tapi dia nggak tahu kalau orang itu adalah Sylvia. Woo-ju juga menceritakan tentang kerjasama antara Min-jung dan Pajang. Jadi bersama-sama, Woo-ju serta Ungsu mulai mengumpulkan bukti untuk melawan Pajang. Ungsu memainkan trik cerdik dengan berpura-pura berbicara di telepon dengan ibunya tentang nenek Woo-ju yang sudah siuman dari koma. Berita itu jelas membuat Pajang panik. Dalam keputusasaan, Pajang memerintahkan Jessica untuk pergi ke rumah sakit dan menghabisi nenek Woo-ju sebelum ia sadar kembali. Namun Jessica gagal, karena seorang polisi telah menyamar menjadi nenek Woo-ju, dan Woo-ju serta Mary juga ada di TKP untuk menangkap basah Jessica. Polisi juga turun tangan tepat waktu. Alhasil, Min-jung alias Jessica ditangkap atas tuduhan percobaan penghabisan nyawa. Keesokan harinya, berita tentang Jessica yang hendak menghabisi nenek Woo-ju pun tersebar. Pajang lalu mendatangi Jessica ke penjara, memastikan kalau Jessica sudah menghapus semua jejak digital yang menghubungkan mereka, dan berjanji kepada Jessica bahwa Pajang akan menjaga putra mereka Henry. Setelah itu, Woo-ju menemui Pajang untuk mengkonfrontasinya, menuntut penjelasan atas pengkhianatannya. Woo-ju mengatakan kalau dirinya tahu Pajang dan Jessica itu bekerja sama untuk menghancurkan perusahaan bakery, bahkan menggelapkan dana. Tapi Pajang kembali berbohong, mengklaim bahwa Jessica telah mengancamnya. Intinya, Pajang melakukan semua ini karena diancam sama Jessica. Tapi Woo-ju nggak percaya begitu aja. Jadi besoknya, Woo-ju mengunjungi Jessica di penjara, meminta mengaku meskipun awalnya Jessica nggak mau mengaku. Woo-ju kemudian memutar rekaman pembicaraan dengan Pajang kemarin, yang menyatakan kalau Jessica telah mengancam Pajang. Dikhianati dan hancur, Jessica pun bersedia untuk membantu mengungkapkan kebusukan Pajang, asal Woo-ju berjanji melindungi putranya Henry. Malam itu, Pajang mendatangi rumah Jessica yang berada di Korea. Di sana dia mulai mencari-cari barang bukti lain yang dimiliki oleh Jessica. Pajang takut kalau Jessica punya bukti lain untuk menjatuhkan Pajang. Dan akhirnya, Pajang menemukan bukti tersebut, sebuah ponsel yang memiliki jejak digital. Bahkan di ponsel itu ada bukti tentang bagaimana Pajang menghabisi orang tua Woo-ju 15 tahun lalu. Gak hanya ponsel, ada juga USB yang berisi banyaknya rekaman suara, di mana salah satunya berisi tentang percakapan antara Pajang dan Jessica untuk menghabisi orang tua Woo-ju. Setelah mendapatkan semua bukti itu, Pajang pun dengan santai hendak meninggalkan rumah tersebut. Tapi dia segera disambut oleh Woo-ju, yang dari tadi mendengarkan isi dari rekaman suara tersebut. Woo-ju akhirnya menghadapi Pajang, menanyakan pertanyaan yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Apakah Pajang yang bertanggung jawab atas kematian orang tuanya? Semoga si Pajang ini cepetan dapat hukumannya deh ya. Saksikan 2 episode terakhirnya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.